Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini kita akan bahas bagian pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu basmalah. Basmalah maksudnya adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sana ada juga namanya tasmiyah. Kalau tasmiyah itu hanya sekedar mengucapkan Bismillah, di mana dalam penggunaannya sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya masing-masing ada penggunaannya secara khusus. Jadi kalau baca Al-Quran, kalau menulis surat itu pakai basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang dilakukan oleh atau ditulis oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis, atau begitu pula dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis surat-surat beliau kepada Raja Kaisar, Raja Kisra, dan seterusnya. Adapun dalam kondisi seperti makan, menyembelih, maka sebagian para ulama itu cukup mengucapkan tasmiyah, itu hanya membaca bismillah saja. Jadi sampai bismillah itu namanya tasmiyah. Jadi sebagian membagi ya penggunaannya dengan bagian-bagian yang kita sebutkan tadi itu. Ya, namun Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan ini perkara yang luas. Ya, mau seseorang hanya mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya boleh. Kemudian kaitan dengan makna dari basmalah ini, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah bismillah, yang artinya adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan atau didahulukan nama Allah Subhanahu wa taala, setidaknya tujuannya adalah untuk dua hal. Ya, ketika kita melakukan sesuatu misalnya, kita awali dengan bismillah, itu setidaknya ada dua tujuan kita. Yang pertama adalah untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita katakan bismillah, ya aku mengerjakan pekerjaan ini. Di sana salah satu maknanya adalah kita berharap tatkala kita mengerjakan pekerjaan tersebut kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau juga tujuan yang lainnya dari mengawali sesuatu dengan bismillah adalah supaya kita mendapatkan keberkahan-keberkahan. Ketika kita mengawali pekerjaan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kemudian dengannya kita mendapatkan keberkahan-keberkahan pada setiap pekerjaan, pada setiap usaha yang kita lakukan. Makanya dalam pekerjaan yang baik apapun yang kita lakukan dianjurkan ya untuk mengawali dengan bismillah. Kita misalnya yang bekerja di kantor, misalnya mau buka laptop, kita awali dengan bismillah. Ya, ibu-ibu yang mungkin mau masak, ketika menyalakan kompor, bismillah. Ketika ingin memulai pekerjaan sesuatu, bismillah. Di sana kita berharap dengannya mendapatkan keberkahan, kemudian juga agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha yang kita lakukan. Kemudian lafaz Allah dari kata bismillah. Allah itu adalah ismu Rabbil Alamin. Ya, nama dari Tuhan semesta alam yang tidak boleh dinamai dengannya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dari makhluk, semulia apapun dia, tidak boleh dia menamai dirinya dengan nama Allah. Karena itu adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh bagi siapapun untuk bernama dengannya. Dan nama Allah ini adalah asal dari seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Itu nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, semuanya bermuara pada lafaz Allah, itu lafzul jalalah ini. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini adalah dua dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwasanya ada beberapa perbedaan dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Maka di antara yang disebutkan bahwasanya Ar-Rahman itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh disifati dengannya selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak boleh mensifati dirinya dengan Ar-Rahman, karena itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim ini maka disebutkan dalam Al-Quran, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan Ar-Rahim. Itu dalam firman-Nya, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Nah, di sini Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu wa taala sifati dengan Rahim, penyayang kepada umatnya. Kemudian perbedaan yang lainnya
dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya Ar-Rahman itu sifatnya mutlak, universal. Semua orang akan mendapatkan bagian dari sifat Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala ini. Hatta dia seorang muslim, dia seorang kafir, bahkan dia seorang ateis, itu mendapatkan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman ini. Di sifatnya luas, universal, menyeluruh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Dan rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Ya, contoh misalnya, dari bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya Ar-Rahman ini adalah rizki. Rizki semua orang mendapatkannya. Dia seorang muslim kah? Ataupun dia seorang kafir, dia seorang ateis, ya, itu semua mendapatkan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman itu dalam bentuk rizki. Bahkan hewan-hewan sekalipun ya mendapatkan bagian dari sifat Ar-Rahman ini dalam bentuk rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena inilah kemudian tidak boleh seseorang itu mensifati dirinya dengan Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman itu bermakna memiliki rahmat yang menyeluruh, yang tidak terbatas, mencakup seluruh makhluk yang ada. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya itu didapatkan oleh orang-orang yang khusus dari kalangan para hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, memberikan dukungan, memberikan hidayah kepada mereka. Jadi, kalau Ar-Rahman itu sifatnya umum bagi seluruh makhluk, semua mendapatkan bagian darinya, sedangkan Ar-Rahim itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Sehingga dengan mengenali kedua sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini memberikan ketenangan kepada kita. Jadi dengan mengenali sifat Allah Ar-Rahman, maka kita akan merasa tenang. Kalau orang non-muslim, orang kafir, orang ateis saja diberikan bagian dari rizkinya karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, maka apalagi dengan kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Begitu pula Ar-Rahim, di sini kita merasa bangga sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin karena dengannya kita mendapatkan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yaitu Ar-Rahim, di mana ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itulah dia